antara hal yang wajib diketahui. Jadi ada perkara-perkara yang wajib diketahui, diyakini. Jadi diketahui juga diyakini secara mutlak seperti tadi yang saya sebutkan, maksudnya adalah dalam segala kondisi, dalam segala hal, dan wajib diucapkan dengan lidah. Di sini kewajiban mengucapkannya ini ada dua macam. Di situ disebutkan seketika jika memang mukallaf itu kafir, dan jika mukallaf tersebut bukan seorang kafir, maka wajib mengucapkannya dalam sholat adalah dua kalimat syahadat. Dengan kata lain, dua kalimat syahadat ini adalah perkara yang wajib diketahui maknanya, wajib diyakini kandungannya, serta wajib diucapkan. Kapan diucapkan? Dilihat mukallaf yang mana. Kalau dia adalah mukallaf yang non-muslim, maka dia wajib mengucapkannya kapan? Seketika. Tujuannya untuk apa? Supaya dia masuk ke dalam agama Islam. Jadi mengucapkan dua kalimat syahadat dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang dia pahami, itu hukumnya adalah wajib seketika, tidak boleh ditunda bagi orang mukallaf yang non-muslim. Tujuannya adalah biar dia masuk ke dalam agama Islam. Karena seseorang itu, syarat dia masuk ke dalam agama Islam adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi makanya seperti kemarin saya sebutkan, ketika ada orang non-muslim meminta kepada kita supaya diajari agama Islam dan dia paham, tidak boleh dilambatkan, tidak boleh ditunda. Kamu pikir-pikir dulu, pikir masak-masak, pikir matang-matang, kamu merenung di kamar, kamu kunci, dan seterusnya. Tidak seperti itu. Tetapi seketika diarahkan untuk masuk ke dalam agama Islam. Bahkan dalam kajian fikih, para ulama menyebutkan, ketika ada seorang khatib menunaikan khutbah Jumat umpamanya, kemudian ada orang non-muslim masuk ke dalam masjid, karena orang non-muslim taunya umat Islam berkumpul di masjid. Kalau dia ingin mencari informasi tentang agama Islam, dia datangnya ke masjid, karena itu adalah pusat keislaman yang dituju oleh orang-orang yang ingin mengetahui tentang agama Islam. Nah, dalam kondisi seperti itu pun, misalnya orang ini datang, Pak Khatib, saya ingin masuk Islam. Nah, maka khatib ini mau tidak mau dia harus memotong khutbahnya untuk mengarahkan orang ini masuk ke dalam agama Islam. Seperti itu. Tidak boleh ditunda. Tidak boleh dikasih isyarat, stop dulu, saya selesaikan dulu khutbah saya. Tidak boleh seperti itu. Harus diarahkan untuk masuk ke dalam agama Islam. Bahkan dalam kondisi ketika seseorang sedang melaksanakan sholat, datang, masuk ke masjid, orang semuanya pada sholat, kemudian menepuk, dia ngomong kepada orang sholat, karena orang non-muslim dia nggak ngerti. Kalau orang sholat itu nggak boleh ngomong. Dia nanya, saya ingin masuk Islam. Maka diarahkan. Kalau cukup dengan isyarat, misalnya dalam sholat dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia paham bahwasanya dengan seperti ini adalah cara masuk Islam, maka cukup. Tidak perlu dia membatalkan sholat. Tetapi kalau tidak paham, maka sholatnya harus dibatalkan. Harus dibatalkan, diarahkan untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena orang ini sebelum dia memeluk agama Islam, maka dia adalah non-muslim. Dan dalam agama kita, dosa yang paling besar adalah dosa musyrik, kekufuran atau kemusyrikan. Itu lebih besar daripada orang membunuh dengan tanpa hak, lebih besar daripada berzina. Dalam sebuah hadis disebutkan, ijtanibu as-sabal mubiqat, jauhilah olehmu 7 dosa besar. Nah, yang nomor 1 yang disebutkan oleh Rasulullah adalah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ketika beragama dengan agama selain Islam, berarti dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini ketika dia mendapatkan hidayah, harus segera kita selamatkan. Kalau kita melihat orang membunuh orang lain, kita mencegahnya kan. Kalau kita melihat orang berzina, kita cegah. Apalagi ini ada orang melakukan kufuran dan dia mau masuk ke dalam agama Islam. Cuman tetap kita harus menggunakan cara-cara yang manusiawi, cara-cara yang santun. Dengan agama Islam, dengan cara-cara yang menjadikan mereka ini simpati dengan agama Islam. Seperti